Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsawan Warta Hukum yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam sesi suara masyarakat, atau kita memberikan satu penggalian potensi aspirasi untuk kemajuan pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Kali ini setelah kemarin kita ketengahkan Mas Mufli Ihsan Hidayatullah ya, melalui kupas tuntas dalam kawasan industri Brebes. Kali ini ada yang lebih penting lagi dalam sesi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu data, di mana bahwa fondasi sebuah pembangunan yaitu adalah data, karena acuan atau tolak ukur dari keberhasilan pembangunan tidak lepas dari data. Nah, yang menjadi persoalan kali ini, dengar Brebes nih tidak memiliki basic data terpadu. Nah, itu tuh yang bikin jadi heran nih. Dan kali ini Anda akan kami ajak sedikit mengupas tuntas tentang apa sih basic data terpadu, dan siapa saja yang membutuhkan data itu, keuntungan dan kerugian dengan data itu, dan sudah berapa miliar negara dirugikan hanya karena datanya tidak valid. Oke, kali ini syukur alhamdulillah di studio sudah hadir rekan kami yang mungkin masyarakat lebih kenal. Ada yang juluki pembela warga miskin, ada yang juluki aktivis, terserahlah. Yang jelas Anda akan kami ajak menyimak satu profil maupun statement dari Kang Anom Panuluh. Jadi sedikit saya kupas bahwa Kang Anom Panuluh itu dulunya lahir dari aktivis kesehatan, tetapi akhir-akhir ini atau 2 tahun terakhir ini beliau sudah mulai mengkritisi ya, atau memerhatikan sisi-sisi pembangunan di bidang lain. Makanya dari beberapa pemberitaan dapat kita lihat ketika beliau bukan saja demo di Kementerian Kesehatan, tetapi juga sempat menjadi koordinator aksi untuk persoalan dulu ya, Pokir, menjadi koordinasi aksi untuk pembela aksi di bela Kejaksaan Negeri, banyaklah. Dan kita akan sapa, selamat siang Mas Anom Panuluh. Selamat siang Mas Deden. Ya Mas, saat ini publik perlu tahu nih, ada yang juluki, ada pembela warga miskin, ada yang fatal lagi, ada yang juluki tukang lengek ya. Jadi saya sempat tanya, kau tukang lengek? Jadi karena beberapa pembebasan di rumah sakit, sempat Mas Anom juga yang gabut itu, katanya nggak ada biaya katanya. Kemudian ada lagi julukan lagi ya, tukang demo. Dan saya lihat juga di beberapa YouTube juga beberapa gambar nongol ya, tukang demo. Ini sebenarnya sebelum masuk ke tema Mas, Mas Anom sendiri jadi aktivis mulai tahun berapa sih? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diundang ke studio ini. Jadi aktivis itu adalah panggilan jiwa. Jadi ketika waktu itu saya lupa tahun berapa itu, pernah mengalami sendiri sebuah tragedi di mana saya sendiri merasakan langsung mengalami ketidakadilan terhadap pelayanan. Di situ waktu itu anak saya mengalami ketidakadilan terhadap pelayanan. Nah, di situ saya berpikir, ketika saya saja waktu itu boleh dikatakan artinya sedikit mengetahui, sedikit mempunyai ilmu saja bisa diperlakukan seperti ini, apalagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, mereka yang mempunyai segala kekurangan
ketika mereka mendapatkan perlakuan yang waktu itu seperti kami, seperti saya, alangkah sedihnya. Mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lahir dari pengalaman keluarga lalu bangkit muncul. Nah itu, jadi seorang aktivis itu bermula adalah, menurut saya ini bermula dari jiwa sosial, panggilan jiwa sosial seseorang melihat ketimpangan ataupun ketidakadilan. Kang Anom, saya pernah dengar juga di media ya, jenengan advokasi membebaskan pasien sampai ke Surabaya, bahkan pernah juga sampai ke Purwokerto. Nah, pernah juga dibully habis-habisan. Nah, itu cerita itu benar apa gimana, Mas? Kok sampai ke Surabaya, itu kan bukan wilayahnya? Nah, jadi itulah hebatnya seorang rakyat. Jadi rakyat itu mempunyai kewenangan, mempunyai hak teritorial seluruh Indonesia. Jadi suara kita, hak kita itu bisa digunakan di seluruh antero negeri ini. Jadi alhamdulillah saya bangga sebagai rakyat bisa membantu bukan hanya masyarakat Brebes, tapi masyarakat di luar Brebes yang membutuhkan bantuan saya. Jadi memang waktu itu saya diminta tolong oleh salah seorang kawan di Malang yang kebetulan ada warganya itu dirawat di rumah sakit di daerah Kediri. Dan alhamdulillah berbekal sedikit ilmu yang saya miliki dan niat, pertama niat, kita harus mempunyai satu adalah keniatan dulu kita untuk membantu. Sedikit pengalaman yang saya miliki, kebetulan kita langsung ketemu dengan salah satu dirajid di rumah sakit tersebut, dan alhamdulillah memang waktu itu kita sedikit debat panjang lah perihal aturan, regulasi, semua yang ada. Tapi pada dasarnya intinya adalah semua warga rakyat Indonesia khususnya itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang sudah diamandemenkan oleh Undang-Undang 45 sebagai hak dasar warga negara, berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Oke, itu sekilas ya, Mas. Itu kan nyatanya memang tidak banyak bisa dilakukan oleh seorang. Ada nggak sih resiko-resiko terberat dari aktivis? Jadi yang perlu saya dan Bung Deden maupun teman-teman lainnya pahami adalah seorang aktivis adalah panggilan jiwa pertama. Ketika kita sudah beritikat mengabdikan diri kepada masyarakat, suka tidak suka itu ada. Bagi mereka yang tidak suka terhadap apa yang kita lakukan, jelas mereka akan terganggu. Mereka akan mencoba mengintimidasi ataupun mencoba menghentikan langkah apa yang kita lakukan. Enggak, nanti dulu Mas, ini ada sedikit yang janggal. Kang Anom sendiri bergerak di sosial, membantu masyarakat, kemudian membenahi beberapa regulasi yang kurang benar. Suka tidak suka. Nah, ini yang tidak suka dasarnya apa? Ya, yang pernah Kang Anom alami. Jadi ketidaksukaan mereka jelas satu adalah kepentingan. Ketika sebuah sistem ataupun sebuah birokrasi di situ ada kepentingan pribadi, lah itulah yang membuat mereka terusik. Loh, kan Kang Anom membantu rakyat, apanya yang dia terusik? Contoh, ketika saya pembebasan masyarakat, saya sebagai kepanjangan tangan
negara. Ketika negara tidak mampu ataupun negara terlalu sibuk, saya mewakili negara. Ketika ada masyarakat tidak mampu, dia dirawat di rumah sakit. Nah, di situ ketika harusnya rumah sakit itu mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan keuntungan dari perawatan ataupun pengobatan masyarakat tersebut, ketika saya bantu agar semua pembiayaannya, haknya ditanggung oleh negara, lah disitulah ketika sebuah birokrasi ataupun sebuah kepentingan suatu manajemen tersebut adalah menjadi kepentingan pribadi, jelas di situ ada kerugian buat mereka. Oh iya, artinya sisi bisnisnya jadi terganggu ya. Nah, ya kan kalau suka tidak suka sih itu wajar ya, normatif. Ada nggak yang paling intimidasi lah, intimidasi sih mungkin soal apa? Ada nggak Kang satu pengalaman walaupun tidak diceritakan oknumnya, satu pengalaman yang memang harus dipraktek langsung yang membahayakan sekali dan memang benar-benar ngeri sih dengarnya, tapi saya melihat perjuangan Kang Anom kan kayak ada yang mengatakan bahwa nyawanya double kayak gitu. Ada nggak Kang kejadian yang benar-benar mengancam jiwa seseorang? Jadi yang perlu juga kita pahami ketika kita sudah beritikad memberikan pengabdian kepada masyarakat, resiko itu pun harus kita terima ataupun harus kita mau menyikapi dengan bijaksana semua resikonya. Jangan sampai ketika ada sebuah resiko yang mengancam nyawa kita ataupun mengancam ketidaknyamanan dalam keluarga kita menyikapinya dengan kurang bijaksana. Contoh, ketika saya mendapatkan sebuah ancaman, dulu memang pernah kita bicara pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Dulu pernah saya memperjuangkan suatu hak masyarakat waktu itu. Jadi saya mendapatkan ancaman saya akan ditabrak lari. Jadi hal itu harus kita sikapi. Artinya lapor polisi? Jangan. Artinya gini loh. Memang ini negara hukum. Kita harus percaya bahwa negara kita itu negara hukum dan tidak pandang bulu hukum itu akan diberikan kepada siapapun. Cuman kita juga harus punya keyakinan bahwasanya kita punya Tuhan. Loh, tapi itu intimidasi kan mestinya harus dilaporkan. Kenapa Kang Anom cuma diam? Jadi gini, kita berbuat ataupun kita membalas itu tidak perlu harus dengan memberikan sebuah kejahatan pula. Jadi cukup kita bersabar. Saya yakin kok setiap manusia punya sedikit hati nurani untuk berbuat baik. Jadi kalau menurut saya tanggapan yang bijaksana ya kita bersabar terhadap sebuah intimidasi, sebuah ancaman meskipun itu mengancam jiwa. Tapi toh alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa. Kalau melihat sekilas cerita pengalaman ya Kang Anom, ancaman yang begitu tetapi tidak dapat gaji, tidak dapat tidak sebanding, itu dari keluarga sendiri sebenarnya dia tahu nggak sih misalnya sebut saja istri Kang Anom itu tahu nggak sih kalau suaminya tuh beresiko tinggi terhadap itu? Alhamdulillah sebuah perjuangan itu dukungan keluarga adalah paling utama. Jadi contoh saya pernah waktu itu ketika saya difitnah ketika saya menyikapi sesuatu hal, saya difitnah. Saya waktu itu sempat berpikir apa yang harus saya lakukan terhadap fitnahan itu. Sampai suatu ketika ayah tahu, bapak saya ini tahu, melihat ketika saya lagi duduk sendirian termenung, itu dalam arti saya berpikir waktu itu, bapak bertanya, langsung dilarang, nggak usah jadi aktivis? Bukan. Loh, jadi khawatir? Waktu itu justru dukungan yang luar biasa dari seorang ayah. Jadi waktu itu bapak saya bertanya,
kenapa kok kamu tumben diem merenung? Saya menjawab gini, Pak, saya lagi mendapatkan fitnah. Saya lagi mendapatkan fitnah. Artinya saya bingung apa yang mesti saya lakukan. Apakah saya membalas atau apa? Waktu itu Bapak mengatakan sah hukumnya ketika fitnah itu dibalas dengan darah. Waktu itu Orang tua malah dukung seperti itu. Waktu itu seperti itu. Ya. Artinya kamu nggak perlu khawatir. Meskipun kamu masuk penjara, ketika kamu memperjuangkan, kamu dalam sebuah perjuangan yang benar, anak istrimu, bapak yang nganggur. Nah, Loh, itu orang tua bukannya khawatir malah mendukung. alhamdulillah, artinya itulah sebuah dukungan yang akhirnya penyemangat bagi saya yang luar biasa. Jadi saya nggak takut lagi apa yang bakal terjadi terhadap saya, bagaimana dengan nantinya keluarga saya. Ketika itu ada sebuah dukungan yang luar biasa, itu sebuah artinya kekuatan bagi saya untuk semakin kuat. Oke, itu sedikit mengenal ya, Kang Anom. Resiko yang begitu berat sampai dalam cerita itu berdarah-darah, ancaman, intimidasi, melawan orang besar. Apa sih yang pengen diraih dari Kang Anom yang segitu beratnya? Jadi sebenarnya saya tidak menginginkan apa-apa. Jadi bupati misalnya, tidak. jadi anggota dewan misalnya. Sebuah perjuangan itu tidak akan dirasakan oleh para pejuang itu sendiri. Justru orang lain lah yang akan merasakan hasil sebuah perjuangan kita. Jadi saya itu tidak mempunyai keinginan atau mimpi untuk menjadi seorang pejuang ataupun mimpi untuk menjadi seorang bupati ataupun apa itu namanya, untuk bisa melaksanakan perjuangan. Toh kenyataannya sekarang pun saya masyarakat, saya masih bisa memberikan perjuangan, memberikan kontribusi kepada masyarakat, membantu pemerintah daerah, membantu negara ketika mereka sedang sibuk untuk masyarakat. Sebuah perjuangan tidak perlu kita harus menjadi apa. Kita memberikan pengabdian itu tidak perlu kita harus menjadi apa dulu. Nah, Itu loh. oke. Cita-citanya apa? Kalau tidak ingin jadi apa-apa terus kan punya cita-cita itu dengan kerja keras seperti itu yang boleh dikatakan resiko tinggi, cita-citanya apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita sederhana, artinya saya menginginkan, bukan saya berdar saya menjadi orang baik ya, artinya apa yang buah yang telah saya lakukan buat masyarakat, minimal ada generasi berikutnya untuk terus menjadi panjangan tangan dari negara. Ketika saya yakin negara sibuknya luar biasa, negara presiden itu gak mungkin dia itu mendengar langsung, melihat langsung masyarakatnya dari titik paling bawah. Jadi harapan saya, cita-cita saya sederhana, generasi kita, generasi saya sesudahnya itu bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk minimal dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas khususnya. Cita-cita saya hanya simpel itu aja. Oke, luar biasa pirsawan yang budiman. Itu sekilas saja mengetahui siapa Kang Anom Panuluh. Tadi sudah dengar cerita sedikit.